Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Semester 1. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan video pembelajaran yang berjudul Perdagangan Internasional yang meliputi ekspor dan impor. Selamat menyaksikan! Pengertian perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yaitu dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, kesepakatan bersama. 2. Perdagangan internasional merupakan salah satu jenis kegiatan perdagangan yaitu kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilaksanakan secara terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dengan melintasi daerah pabean berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dari kedua pengertian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa perdagangan internasional merupakan kesepakatan bersama untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu penduduk yang berbadan hukum, dapat berubah perorangan, perusahaan, pemerintah serta institusi lain yang secara hukum diperkenankan untuk melakukan kegiatan perdagangan di dalam negeri atau dalam kawasan pabean suatu negara dengan suatu penduduk di luar negeri atau di luar kawasan pabean dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan mengikuti semua peraturan yang berlaku di kedua negara. Teori perdagangan internasional menurut para ahli. Teori keunggulan komparatif. Teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo pada tahun 1971. Teori ini mengatakan jika perdagangan internasional bisa dilakukan asal negara tidak memiliki keunggulan absolut. David Ricardo beranggapan jika perdagangan internasional akan lebih menguntungkan jika negara hanya memiliki keunggulan komparatif dari segi harganya. Teori Hecker-Ohlin. Teori ini lebih dikenal dengan nama Triproportional Factor Theory. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan ekonomi asal Swedia yang bernama Eli Hecker dan Bertil Ohlin muridnya. Teori ini mengatakan jika negara memiliki faktor produksi tinggi dan biaya produksi murah, akan cenderung melakukan ekspor dan spesialisasi produk. Sebaliknya, jika negara memiliki faktor produksi langka dan biaya produksi mahal, maka akan cenderung melakukan impor dari negara lain. Menurut teori ekonomi merkantilisme, merkantilisme berpandangan jika kekayaan suatu negara dihitung dengan emas dan perak. Teori ini beranggapan jika kegiatan ekspor harus dilakukan sering mungkin dan kegiatan impor dilakukan seminim mungkin agar negara menjadi lebih kuat dan kaya. Merkantilisme memang membawa keuntungan bagi negara, namun juga mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi negara penganutnya, karena mereka mendapat kekayaan dengan menguras sumber daya yang murah. Indonesia menjadi korban dari merkantilisme di masa kolonial. Negara-negara Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, dan Perancis berlomba-lomba memperebutkan Nusantara untuk meningkatkan kekayaan mereka. Adapun teori keunggulan absolut. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Teori keunggulan absolut beranggapan jika kekayaan suatu negara akan makin bertambah seiring dengan adanya peningkatan keterampilan serta efisiensi tenaga kerja di bidang produksi. Adam Smith menjelaskan jika suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut jika negara tersebut memiliki spesialisasi dalam memproduksi komoditi. Kata lainnya adalah produk yang dihasilkan harus berbeda dengan produksi negara lainnya. Namun teori ini hanya mempertimbangkan tenaga kerja tanpa mempertimbangkan faktor produksi yang lain.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ekspor. Adapun pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Atau sederhananya, ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Yang dimaksud dari daerah pabean adalah daerah yang dimiliki Republik Indonesia terdiri dari udara, laut, dan darat, serta wilayah tertentu yang tercantum dalam zona ekonomi eksklusif. Adapun jenis ekspor, di Indonesia terdapat dua jenis ekspor, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Komoditas migas yaitu seperti minyak bumi dan gas, sedangkan ekspor non-migas yaitu seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kerajinan, barang industri, dan mineral hasil tambang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi aktivitas ekspor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas ekspor, antara lain yang pertama kebutuhan pasar yang belum tercukupi di luar negeri sehingga perlu melakukan ekspor. Yang kedua, eksportir harus memahami situasi dan kondisi pasar luar negeri. Sebagai contoh, kondisi pasar membutuhkan barang berupa mobil, maka eksportir akan mendistribusikan ke wilayah tersebut. Yang ketiga, iklim bisnis yang mampu diciptakan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, adanya kerjasama dan perjanjian internasional yang membuat aktivitas ekspor-impor dapat terjadi. Ketentuan ekspor, perdagangan antar negara tersebut patuh atau tunduk kepada ketentuan dari masing-masing negara sendiri. Seperti halnya eksportir di Indonesia dalam melaksanakan perdagangan ekspornya patuh kepada ketentuan atau peraturan internal ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam praktiknya, ketentuan yang mengatur perdagangan ekspor yaitu: yang pertama, ketentuan internal adalah ketentuan transaksi ekspor yang dikeluarkan oleh intern pemerintah Indonesia melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Keuangan, dan Bank Indonesia atau BI. Yang kedua, ketentuan transaksi ekspor yang dikeluarkan oleh instansi tersebut di atas dilihat dari pihak bank pelaksana, dalam hal ini pihak PT Bank Nasional Indonesia atau PT BNI merupakan ketentuan eksternal. Yang ketiga, kebijakan ekspor yang digariskan oleh bank-bank pelaksana, dalam hal ini adalah PT BNI sendiri. Tujuan ekspor, yang pertama untuk mengontrol harga produk, yang kedua meningkatkan devisa negara, yang ketiga memperluas lapangan kerja. Baik, materi selanjutnya adalah impor. Adapun pengertian dari impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean bertujuan untuk diedarkannya ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas. Adapun manfaat dari impor, yang pertama, mendapatkan teknologi yang lebih modern dari barang yang diimpor. Yang kedua, suatu negara dapat berfokus memproduksi barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, mengendalikan inflasi karena barang impor lebih murah. Yang keempat, mendapatkan barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Yang kelima, mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri. Faktor yang mempengaruhi aktivitas impor, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas impor, antara lain: 1. Tidak bisa memproduksi barang atau kehabisan bahan baku sehingga perlu melakukan impor dari wilayah lain. 2. Sudah mampu menghasilkan produk tetapi tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. 3. Biaya produksi lebih mahal sehingga untuk menekan dan menguranginya, maka lebih memilih impor dari wilayah lain. Adapun tujuan impor: 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2. Memperkuat neraca pembayaran. 3. Memperoleh teknologi modern. Alasan kenapa negara melaksanakan impor: 1. Ketidakmampuan melakukan produksi. Beberapa negara tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu karena berbagai alasan, seperti kurangnya bahan baku atau keterampilan. Kedua, biaya produksi yang terlalu mahal. Meskipun negara memiliki kemampuan produksi, terkadang biaya produksi lokal lebih tinggi daripada mendatangkan barang secara impor. Ketiga, kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi. Negara dapat melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.